Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil analisis kami yang berjudul Analisis Keterlambatan Pengiriman Pesanan pada Toko Parfum Online. Di sini, saya Zahra Medina dengan NIM 23110631. Saya Najwan Tasfiya Sanudin dengan NIM 23110489. Saya Fiona Nur Apipa dengan NIM 23110169. Perkenalkan, nama saya Elsa Salsia dengan NIM 23110278. Dan saya Lina Marlina dengan NIM 23110629. Untuk pendahuluan, presentasi ini membahas masalah operasional pada sebuah toko parfum online yang volume pesanannya tinggi dan mengalami kendala keterlambatan pengiriman karena sistem kerjanya yang masih manual dan tidak efisien. Presentasi ini bertujuan untuk menganalisis proses bisnis yang berjalan, mengidentifikasi akar masalah, dan memberikan rekomendasi perbaikan berbasis otomatisasi sederhana agar operasional menjadi lebih efisien dan kepuasan pelanggan meningkat. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fiona. Di sini saya akan menjelaskan mengenai visualisasi diagram proses as-is. Ini merupakan visualisasi diagram BPMN as-is. Aktivitas dimulai dari pelanggan melakukan pemesanan di marketplace. Lalu, sistem otomatisasi mencatat pesanan yang dimana hanya sebatas notifikasi dan cetak invoice. Setelah invoice tercetak, admin menerima notifikasi pesanan, lalu mengecek ketersediaan stok barang. Jika barang tidak tersedia, admin menghubungi pelanggan dan pelanggan menerima notifikasi bahwa pesanan dibatalkan. Jika stok tersedia, gudang menyiapkan barang sesuai order. Lalu bagian packing mengemas barang. Setelah barang dikemas, bagian pengiriman mengirim barang ke bagian ekspedisi. Dan admin menginput nomor resi. Sistem otomatisasi mengupdate status pesanan hingga pesanan diterima oleh pelanggan. Selanjutnya ada deskripsi alur kerja yang dimana pesanan masuk dari berbagai platform lalu diverifikasi manual oleh admin tanpa sistem terintegrasi. Barang diambil dan dikemas secara manual tanpa barcode atau sistem antrian, sehingga rawan kesalahan dan lambat. Setelah diberi resi, paket diserahkan ke ekspedisi, namun tanpa tracking internal, sehingga pengiriman sulit untuk dipantau. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Najhan. Di sini saya akan menjelaskan tentang paparan masalah toko parfum online. Toko parfum online mengalami masalah operasional karena proses pengemasan dan pengecekan masih manual, tanpa teknologi pendukung. Akibatnya, terjadi keterlambatan pengiriman, kesalahan produk, dan stok tidak akurat. Tidak adanya QC atau quality control akhir dan sistem tracking memperbesar risiko komplain dan menurunkan kepuasan pelanggan. Intinya, kurangnya otomatisasi dan integrasi sistem menjadi akar dari inefisiensi dan turunnya kualitas layanan. Selanjutnya, tantangan yang ditemukan atau yang dihadapkan. Tantangan utama yang dibahas adalah keterlambatan pengiriman, pesanan yang disebabkan oleh proses kerja yang masih manual dan tidak terstruktur. Verifikasi pesanan, pengecekan stok, hingga pengemasan dilakukan tanpa sistem otomatisasi seperti barcode, scanner, atau antrean digital. Tidak adanya sistem tracking internal membuat status pesanan tidak dapat dipantau secara real time. Selain itu, tidak ada SOP kerja dan pembagian shift yang jelas, sehingga beban kerja menumpuk dan sering tidak merata. Semua ini berdampak pada kesalahan pengiriman, meningkatnya komplain, serta turunnya rating dan kepercayaan pelanggan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Lina. Di sini saya akan memaparkan saran perbaikannya. Pelanggan memesan barang melalui platform marketplace seperti Tokopedia atau Shopee. Setelah pesanan dibuat, sistem marketplace langsung mengirimkan data pesanan ke sistem toko secara otomatis. Sistem internal akan mencatat semua detail pesanan tanpa perlu diinput. Pesanan yang masuk akan dibagi secara otomatis menjadi 2 antrian untuk tim gudang dan packing. Petugas gudang melihat antrian di sistem lalu mengambil barang yang sesuai. Setelah diambil, barang diteruskan ke bagian packing. Lalu, di-scan barcode barang, tim packing melakukan pengecekan. Jika barcode tidak cocok, barang dikembalikan ke gudang. Jika barcode cocok, maka lanjut ke pengemasan.
Barang dikemas dan stok bahan dicatat disesuai from stok untuk pembaruan data. Barang yang sudah dikemas diserahkan ke tim pengiriman. Lalu, tim pengiriman membawa barang ke jasa ekspedisi. Sistem mencatat nomor resi dan mengupdate status di marketplace bahwa barang sudah dikirim. Lalu, proses selesai ketika barang sampai di tangan pelanggan. Maka dapat disimpulkan dengan sistem otomatis ini, proses kerja menjadi lebih cepat, rapi, dan efisien. Semua bagian saling terhubung mulai dari marketplace, sistem internal, gudang, packing, hingga pengiriman. Maka tujuannya adalah memastikan pelanggan menerima barang tepat waktu dengan kualitas yang baik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Elsa. Saya akan menjelaskan tentang potensi dan manfaat. Rekomendasi perbaikan seperti sistem antrian otomatis dan barcode scanner dapat mempercepat proses kerja dan mengurangi kesalahan pengiriman. Reminder otomatis membantu menjaga ketersediaan bahan kemasan, sementara SOP digital memastikan standar kerja yang jelas. Penambahan shift kerja saat lonjakan pesanan mencegah kelelahan staf dan menjaga kelancaran operasional. Secara keseluruhan, perbaikan ini meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kepuasan pelanggan. Implementasi dan monitoring. Implementasi dimulai dengan pelatihan staf dan sosialisasi sistem baru seperti antrian otomatis, barcode, scanner, SOP, dan shift kerja. Alat bantu sederhana diterapkan secara bertahap dan shift dijadwalkan saat lonjakan pesanan. Monitoring dilakukan lewat pemantauan harian oleh admin, evaluasi mingguan, serta pengumpulan feedback staf. Laporan bulanan disusun untuk menilai aktivitas dan mendukung keputusan manajemen. Lalu selanjutnya kesimpulan akan dilanjutkan oleh Zahra. Untuk kesimpulannya, analisis kami menunjukkan bahwa keterlambatan pengiriman lebih sering disebabkan oleh proses internal yang kurang efisien. Dengan BPMN, 5 Whys, Fishbone Diagram, dan SWOT, kami menyusun solusi yang realistis. Penggunaan teknologi sederhana terbukti meningkatkan efisiensi, bahkan untuk usaha kecil. Tugas ini juga melatih kerjasama tim dan profesionalisme. Sekian presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.